Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja ya. Karena di sini tulisannya Assalamualaikum Ustaz ya. Jadi saya jawab saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz baca Yasin malam Jumat bid'ah. Jadi sebaiknya kita baca Yasin itu kapan? Nah, pertama gini, membaca Quran itu sesuatu yang baik ya. Paham ya? Ingat, Allah, Nabi menganjurkan membaca Quran banyak-banyak. Jadi syariat mengajarkan kita sebaik-baik bacaan itu Quran. Paham ya? Terserah mau baca Yasin, mau baca Al-Kahfi, terserah saja. Ya kapan saja, di mana saja. Nah, tetapi ketika mengkhususkan waktu tertentu, harus baca surat tertentu dengan keutamaan tertentu, ini butuh dalil enggak? Butuh dalil kan? Sekarang menetapkan dalil umum, menetapkan perkara amalan khusus tanpa dalil, ini perkara baru tidak? Dalam urusan agama kan? Berarti perkara baru tidak? Yang tidak ada dasar dalilnya kan? Dan kata Nabi, perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya bid'ah. Paham ya? Paham tidak? Jadi membaca Yasinnya tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Mengkhususkannya pada malam Jumat dengan keyakinan pahala tertentu karena malam Jumat, sementara dalil-dalilnya tidak sahih, maka hukumnya tidak ada kan? Karena hukumnya tidak ada, maka menetapkannya dengan tidak ada dalil, berarti dalam hadis namanya membuat perkara baru, namanya ihdaats. Fi amrina, dalam urusan agama kami ini, kata Nabi, fahuwa radun, ditolak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Muslim dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Nabi, kullu muhdatsatin, setiap perkara baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar. Jadi kalau mengatakan tidak semua kata kullu itu semuanya, berarti tidak semua bid'ah sesat. Tanya sama dia, tidak semua sesat di neraka ya? Kan kata Nabi, kullu dalalatin finnar, seluruh kesesatan di neraka. Berarti tidak semua sesat di neraka. Sesat mana yang enggak neraka? Tanya. Paham ya? Jadi cara menjelaskannya gitu. Ini bid'ah loh, ya marah lah dia udah dibid'ahin. Tapi menjelaskan secara ilmiah. Kemudian kedua, kita belajar kalau misalnya ada orang menyampaikan sesuatu, jangan tuduh dia memecah belah. Kan itu bentuk semangat dia menjaga agama ini dari penyimpangan kan? Paham ya? Maka kalau kita tidak setuju dengan pandangan dia, misalnya Bapak biasa yasinan pada malam Jumat, makanya amalan jangan tambah an-an di belakang ya, biasa bid'ah itu. Yasinan, tahlilat, an-an itu mencurigakan betul itu. Misalnya Bapak meyakini enggak bid'ah, jalanin aja tanpa harus mencaci maki yang membid'ahkan kan? Paham ya? Karena apa? Ini sama spiritnya, hanya untuk menjaga agama. Berbeda itu hal yang sunnatullah. Yang bikin perpecahan bukan yang bilang bid'ah. Yang bikin perpecahan tidak bijaknya kita bersikap terhadap perbedaan. Saya tanya, Mas, kalau ini kan tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, ini urusan agama. Urusan agama nggak ada dalilnya, namanya ihdaats, perkara baru. Kata Nabi bid'ah. Dia punya kepentingan apa? Nggak punya kepentingan apa-apa kan? Tapi antum yang menentang ngotot, pasti ada kepentingan kan? Ini pasti ujung-ujungnya nih besek nih. Ini makanya ngotot gitu loh. Lalu menyerang orang yang mengkritisi itu dengan memecah belah. Mana ada unsur pemecah belah? Enggak kan? Cuman menyampaikan, ini pendapat saya, dalilnya begini, ini begitu. Faham? Tidak ada yang bermaksud menerangkan lalu memecah belah. Yang memecah itu yang meresponnya dengan cara yang tidak ilmiah, bantah dengan ilmu lagi. Nanti umat memilih, oh saya ikut pakai ini, bukan si Salim itu. Paham? Silakan ikut Pak Kiai, tapi kalau ketemu Salim, assalamualaikum Pak Salim. Paham? Antum percaya Pak Salim, ketemu Pak Kiai tadi, assalamualaikum Pak Kiai. Insya Allah tidak memecah belah kok. Paham?
Nah, persoalannya kan banyak ustadz suka mengagitasi, itu jawabannya nggak ilmiah lagi, ya, supaya gampang dipercaya oleh orang awam. Itu Wahabi, hati-hati dengan Wahabi. Ya, jawab aja, Wahabi emang masalah buat Allah. Ada yang pernah nanya, Pak Salim ini Wahabi ya? Iya, emang masalah buat Allah. Sejak saat itu nggak berani nanya Wahabi lagi. Paham ya? Jadi saya ulangi, hadis-hadis tentang keutamaan membaca Yasin pada malam Jumat, seluruh hadisnya cacat, tidak layak dijadikan hujah dalam agama. Paham? Karena dalil-dalilnya cacat, berarti hukumnya tidak ada dalil. Paham? Jelas ya? Membaca Quran baik, termasuk surat Yasin, maka berbacalah secara umum silakan. Yang dikritisi mengkhususkannya pada malam tertentu karena keyakinan tertentu, maka ini butuh dalil yang tertentu pula. Paham Bapak ya? Paham ya? Makanya kalau malam Jumat saya mau baca surat Al-Mulk, surat Yasin, kapan-kapan aja. Kemudian yang kedua, Nabi juga melarang kan mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah tertentu kan? Dalam Sahih Muslim kan? Maka pertanyaan yang sahih yang mana? Ya, disunnahkan berdasarkan hadis yang jauh lebih kuat daripada hadis Yasin tadi, masih di Quran juga. Yang disunnahkan adalah membaca surat Al-Kahfi. Maka tolong diperhatikan, yang dikritisi bukan membaca Yasin, bukan, tetapi mengkhususkan sebuah amalan tanpa dasar dalil. Ini yang dikritisi, bukan Qurannya, paham? Bukan Yasinnya. Semoga bapak-bapak di mana-mana mendengar, lalu telaah dalilnya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tidak usah membenci. Kalau memang Anda meyakini mengkhususkan dan meyakini Yasin malam Jumat itu paling utama, ya, walaupun hadisnya palsu, biarpun palsu-palsu hadis juga, ya silahkan saja. Itu namanya hoax. Palsu hoaxnya. Berarti dia suka sama yang hoax. Jelas ya? Maka karena tidak ada dalilnya, maka tidak. Adapun orang membaca saja, misalnya malam Jumat dia pengen baca dia Yasin atau apa saja, tanpa mentaksis, tanpa mengkhususkannya, maka ini tidak mengapa. Paham ya? Apakah dia mau baca Al-Mulk, dia mau baca apa saja boleh, ya, untuk mengisi malam-malamnya. Paham ya? Tetapi pertanyaannya, kalau begitu, kalau emang Yasin bid'ah, apa yang mesti dibaca? Jawabannya, kalau tidak dalil baca apa saja. Paham? Tapi karena ada dalilnya, saya jawab, yang lebih utama adalah membaca suratul Kahfi. Karena itu hadisnya yang lebih dapat diterima menurut ilmu hadis, menurut kaidah-kaidah hadis. Jelas ya?